Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus berbicara. Salam sejahtera diucapkan kepada semua. Kali ini kita akan membincangkan secara ringkas dasar kepercayaan Gereja Yesus Benar yang ke-9, yaitu percaya bahwa manusia diselamatkan adalah karena kasih karunia Allah dan juga oleh iman. Manusia harus mengejar kesucian dengan bersandarkan Roh Kudus, mengamalkan pengajaran Alkitab, mengasihi Allah dan sesama manusia. Berkenaan topik ini, kita akan membincangkan 4 perkara. Butir pertama, apakah yang dimaksudkan dengan keselamatan? Keselamatan boleh diartikan kepada 2 perkara. Yang pertama, menyelamatkan manusia terlepas dari hal-hal yang jahat, yaitu diselamatkan dari maut atau kematian jiwa rohani, diselamatkan dari dosa, diselamatkan dari kuasa iblis. Kedua, menyelamatkan manusia masuk kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, yaitu diselamatkan masuk ke dalam kerajaannya di surga, memberikan hidup kekal kepada manusia, mengaruniakan kemuliaan kepada manusia. Keselamatan yang telah dinyatakan merupakan kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Dalam Titus pasal 2 ayat 11 mencatatkan, kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia telah nyata. Artinya, sudah dinyatakan melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan anugerah keselamatan ini adalah untuk semua manusia. 2. Mengapakah manusia perlu diselamatkan? Ini karena jiwa rohani manusia telah mati dalam pelanggaran dan dosa. Dalam Efesus pasal 2 ayat 1 mencatatkan, manusia sudah mati dalam pelanggaran dan dosa. Ayat 2 hingga ayat 3 pula menjelaskan kehidupan manusia dalam pelanggaran dan dosa, yaitu mengikuti jalan dunia ini, mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu kuasa kegelapan, hidup menuruti hawa nafsu daging dan pikiran yang jahat. Kehidupan yang sedemikian mendatangkan murka Tuhan. Manusia yang mati dalam pelanggaran dan dosa tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri karena upah dosa ialah maut. Dalam Roma pasal 6 ayat 23 mencatatkan upah dosa ialah maut. Di dalam dosa, kesudahannya adalah kebinasaan. Oleh itu, dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mencatatkan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Butir ketiga, bagaimanakah manusia dapat diselamatkan? Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 mencatatkan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nas ini menyentuh 2 perkara. Yang pertama ialah karena kasih karunia Allah, dan yang kedua ialah melalui iman. Pertama, apakah itu kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah ialah anugerah keselamatan Tuhan kepada manusia. Maknanya, manusia dapat diselamatkan karena kasih karunia Allah. Di dalam Roma pasal 3 ayat 24 mencatatkan, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Artinya, keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia adalah percuma. Demikian juga di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 mencatatkan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Artinya, keselamatan ini tidak terhasil dari usaha diri sendiri, melainkan karena kasih karunia Tuhan terhadap manusia, dan ia perlulah diterima melalui iman kita, yaitu percaya kepada anugerah penyelamatan Tuhan dan menerimanya melalui langkah-langkah keselamatan menurut ajaran kebenaran dari dalam kitab suci, serta melakukan ajaran kasih karunia dalam kehidupan. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 4 mencatatkan,
yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan beroleh pengetahuan akan kebenaran. Artinya, kasih karunia Allah ini adalah bagi semua orang. Bagaimanakah kasih karunia Allah ini dinyatakan Tuhan kepada manusia? Kasih karunia ini dinyatakan dan dikaruniakan melalui Yesus. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9 mencatatkan, anugerah keselamatan ini telah dikaruniakan kepada kita dalam Yesus Kristus. Demikian juga di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 mencatatkan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya, kasih karunia ini hanya terdapat di dalam Tuhan Yesus dan kita perlu menerimanya melalui Tuhan Yesus. Kedua, apakah itu iman? Iman adalah hati yang percaya kepada Tuhan. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 mencatatkan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Iman adalah tindak balas dari manusia terhadap anugerah keselamatan atau firman kebenaran, yaitu percaya kepada Injil yang diberitakan dan seterusnya menerima langkah-langkah keselamatan menurut pengajaran Alkitab. Bermakna iman adalah sebagai alat untuk menerima kasih karunia Tuhan yang percuma. Dalam Markus pasal 16 ayat 15 sehingga ayat 16 mencatatkan, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Percaya dan memberi diri dibaptis adalah tindak balas dari manusia untuk menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Butir yang keempat, bagaimanakah kehidupan iman kepercayaan seorang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan? Yang pertama, harus mengejar kesucian dengan bersandarkan Roh Kudus. Yang kedua, mengamalkan pengajaran Alkitab dalam kehidupan iman kepercayaan. Ketiga, mengasihi Allah dan sesama manusia seperti diri sendiri. Sebab itu, di dalam Titus pasal 2 ayat 11 sehingga ayat 13 mencatatkan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Syukur atas pimpinan Tuhan Yesus. Demikianlah penjelasan secara ringkasnya berkenaan dasar kepercayaan Gereja Yesus Benar tentang keselamatan. Semoga Tuhan Yesus memberikan roh wahyu dan hikmat kepada kalian untuk mengenal jalan keselamatan ini. Bertemu lagi dalam episode yang akan datang. Salam sejahtera dan jumpa lagi.